tentang nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat sehingga kita semua masih dapat menjalankan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Bunda Ida Fajriani selaku dosen penampung mata kuliah asesmen psikologi yang telah memberikan tugas video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Irfan Ariansa, kemudian di samping saya ada saya Anissa Fidrianti, saya Rika Octaviana, saya Marsari Mejeni. Oke, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai asesmen sosiometri. Oke, baiklah, di sini saya Irfan Ariansa dengan NPM 20110808079 akan menjelaskan apa itu sosiometri. Jadi pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari hubungan sosial individu di dalam kelompok sebagai cara untuk mengukur tingkat keterkaitan di antara manusia yang merupakan hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, sosiometri merupakan studi kuantitatif tentang hubungan interpersonal dalam suatu populasi. Kemudian sosiometri memungkinkan kita untuk mengukur, memetakan dan membangun suatu hubungan sehingga kekuatan dalam suatu organisasi terlihat dan dapat dieksplorasi. Sosiometri adalah alat penting bagi orang untuk membangun jaringan kelompok mata dan perilaku hubungan yang positif. Sosiometri menggunakan berbagai alat-alat untuk menampilkan dinamika kelompok, jaringan sosial, emosional, dan hubungan psikologi dalam kelompok. Ada kekuatan sehingga semua terlihat karena setiap anggota kelompok dapat melihat apa yang terjadi di dalam kelompoknya. Berbekal informasi ini, kelompok-kelompok dan individu dapat memilih apakah akan membuat perubahan berfungsi sebagai kelompok yang lebih dinamis dan sukses karena mereka menerapkan strategi baru, sistem, dan struktur. Oke, lanjut untuk langkah penyusunan angket sosiometri. Sebelum melaksanakan proses asesmen pada pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru pembimbing perlu mempersiapkan dulu alat asesmen yang akan digunakan. Pada penggunaan angket sosiometri, guru pembimbing perlu menyusunnya sendiri dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri apa yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan asesmen. Hal penting dalam menyusun angket adalah merumuskan pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan NPM 2011080427 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Irfan. Selanjutnya, langkah pengelolaan dan analisis. Yang pertama, memeriksa kelengkapan hasil angket. Konselor melakukan pengecekan pada angket yang telah diisi peserta didik untuk melihat kelengkapan data pribadi dan kelengkapan jawaban yang telah dibuat setiap peserta didik, sehingga datanya memiliki kelayakan untuk diolah dan dianalisis. Kemudian yang kedua, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu dengan cara memberikan bobot pada setiap jawaban yang dibuat peserta didik. Kriteria penetapan skor sama ditentukan oleh jenis sosiometri yang digunakan. Apakah tipe nominatif, tipe bertingkat, atau tipe siapa dia? Setelah diberikan skor pada setiap jawaban peserta didik, konselor membuat tabulasi sehingga dapat mudah terlihat berapa besar jumlah skor yang diperoleh setiap peserta didik. Kemudian untuk memperjelas bagaimana prosesnya, maka akan disajikan ilustrasi tabulasi pada angket tipe nominatif. Kemudian yang ketiga, membuat sosiogram. Sosiogram dibuat berdasarkan hasil tabulasi yang dibuat berdasarkan urutan pilihan setiap anggota kelompok kepada anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Sosiogram dibuat untuk mempermudah kita melihat arah hubungan, intensitas, membentuk hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya, apakah populer atau terisolir. Kemudian yang terakhir, melakukan analisis hasil sosiogram. Yang pertama itu membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Kemudian yang kedua, menghitung indeks pemilihan.
Yang terakhir menginterpretasikan. Kemudian yang terakhir Selanjutnya menginterpretasikan saya hasil mau sosiometri. ini dengan NPM 2011080219 akan melanjutkan materi dari Anissa Febrianti. Implementasi yang paling mendasar selanjutnya adalah pelaksanaan sosiometri. Ini adalah yang pertama, menyusun angket sosiometri. Angket sosiometri yaitu alat untuk mendapatkan materi sosiometri dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang berisi mengenai siapa yang disenangi atau dipilih dan siapa yang tidak disenangi atau ditolak dari anggota kelompoknya. Secara umum, langkah-langkah dalam angket sosiometri meliputi: yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri. Yang kedua, menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, Baik, selanjutnya saya Yana dengan NPM 2011080332. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Mawar Salimah Ireni, yaitu sedangkan langkah-langkah yang lebih rinci itu meliputi: yang pertama ada persiapan, yang A, menentukan kelompok peserta didik yang akan diukur, mempersiapkan angket sosiometri sesuai tujuan. Yang B, membuat satuan layanan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan. Yang pelaksanaan itu ada memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Yang B, membagikan angket sosiometri. Yang C, menjelaskan cara mengerjakannya. Yang D, memeriksa apakah sudah benar mengisinya. Yang E, menentukan kembali angket setelah selesai diisi. Bagian yang ketiga ada pengolahan dan analisis data. Yang A, ada memeriksa kelengkapan hasil angket. Yang B, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh setiap individu. Yang C, membuat sosiogram berdasarkan hasil tabulasi skor. Yang D, ada menghitung indeks pemilihan. Yang E, membuat analisis hubungan sosial dari hasil sosiogram dan perolehan skor individu. Oke, baiklah, demikian yang bisa kami paparkan mengenai asesmen sosiometri. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.